Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Cak, saat ini hari kedua kita di Mandalika. Tapi hari ini baru aja kita akan ke sirkuit. Dan teman-teman, samping IWP ada beberapa teman Cak Body, TikTokers terkenal Indonesia, Cak, nomor 1 se-Indonesia. Nah, di belakang kita ada Bobby Stunt Rider. Siap, Cak. Terus ada Cak Mojeng. Kamsi. Ada Cak Robi. Halo. Nah, sama Cak Ajis belakang. Nah, teman-teman, kita juga dikawal sama Jeng Yanti di sini dari Honda. Hai. Kita akan dikawal ya. Hai. Nah, dan kita juga diantri sama sopir kita yang paling keren nih. Mantap. Jadi teman-teman, ini adalah hari kedua yang mana hari ini para pembalap akan melakukan kualifikasi pastinya dan free practice kedua. Kita pantau seperti apa, mengingat ternyata para pembalap Ducati suffering, mereka kesulitan, jadi kita langsung menuju ke Mandalika, Cak. Sekarang ya, kira-kira 1 jam lah dari Mataram. Ya, sekarang kita akan laju ke sana dan langsung kita datang ke lokasi. Just. Akhirnya kita sudah nyampe di Mandalika, sirkuit Mandalika, dan IWP ada di VIP Deluxe ya. Ini dia, kita akan masuk situ. Dan teman-teman, ini jam 8 pagi, ternyata kondisinya masih cukup sepi, Cak. Jadi kita akan lihat seperti apa nantinya, Mas. Kita akan masuk dulu, oke? Memang secara konstruksi mirip ya, nggak ada yang berbeda. Cuma logonya aja berbeda. Nah, kita dicek dulu. Mas, Ya, cara Mbak. gilangnya? Oh, gilangnya. Iya. Gilangnya dulu yang dicek, aman. Jadi teman-teman, yang di-scan adalah gilangnya ya. Kalau ini sih cuma buat indikator yang ini. Jadi thank you buat Astra Honda Motor ya, teman-teman, kita disupport hari ini bisa masuk ke VIP Deluxe. Jadi kita bisa santai, bisa memonitor race dengan baik, dan ketika kita masuk setelah gerbang seperti ini kondisinya. Nah, ya kalau kita lihat memang teman-teman cukup sepi karena memang masih pagi, Cak. Jadi kita bisa ngetekin lokasi. Nah, ya kita coba masuk ke sini, Cak. Di depan kita ada Apparel Official. Lihat nih, Apparel Official. Nah, ini dia. Ada beberapa apparel yang dijual di sini. Ada Valentino Rossi, Aprilia. Lihat nih, Cak. Ada topi-topinya. Pagi numpang nyor dulu, Mbak ya. Ada Peko juga, Cak. Situ ada Peko. Lihat nih, lengkap nih. Cakep nih yang Rossi. Itu berapaan pakai gitu? 1,2 ya? Iya, 1.200.000-an, Cak ya. Jadi yang jajaran ini keren sih, komposisinya. Lihat, Monster Energy, Cak. Cakep tuh, Cak. Udah sampai ngefans sama Rossi, Peko di sini ada nih. Ya. Oke, teman-teman. Jadi di sana juga ada banyak juga. Di sini ada Aprilia juga. Untuk Aprilia itu 1,3 yang kaosnya. Sementara yang model kayak ini apa namanya, Mbak? Jaket ya, 2,2 juta. Itu face-nya 2,5. Nah, ini official ya, Mbak ya? Iya. Official dari MotoGP, Cak. Ada face-nya juga 2,2 juta ya. Jadi sama ngefans sama Aprilia, gas ke sini. Nah, kita di sini juga ada Prima Pramax 1,8 juta. Lengkap nih. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin tidak mendapatkan di mana di Motegi, bisa beli di sini. Nah, jadi Aprilia juga yang itu tuh. Cakep tuh. Ya. Ya bagi orang bule mah nggak ada apa-apanya, Cak. Iya, 2.200.000 segitu mah cincai ya. Bagi kita memang ya agak effort ya. Jadi kita borong langsung sekarang, Cak? Borong boleh? Boleh ya? Boleh. Mantap. Nanti tolong ditagih aja ke Honda ya. Jangan ke saya. Nah, ini ada Monster Energy Ducati Course 1 jutaan ya. Teman-teman, official, sekali lagi ini official. Oke. Nah, itu ada Marc Marquez punya 1,5 Marquez. Saman suka Marquez, saman bisa beli di sini juga ya. MM93. Jadi ini memang mix ya. Ada beberapa. Boleh. Silakan mau foto. Nah, ini support kita nih. Kita kira, Cak. Siap, matur nuwun. Siap. Nah, jadi teman-teman, ini topi-topinya juga. Wah, lengkap, Cak. Lihat nih. Gokil ya. Untuk topi harganya kisarannya berapa nih? 1 juta sampai 1 juta. 900 sampai 1 juta. Oke. Itu 800 ada tuh. 900 sampai dengan ada 800 juga. Oakley. Ini topi bisa gratis. Oh, beli kacamata Oakley gratis topi. Ini juga ada yang waktu di
tim Grace ini. Oh, ini Marquez Tim Grace ini berapa nih kayak gini? Ini 1,5. 1,5. Wow, cakep nih, Ini yang Cak. Alexnya. Yang Marquez yang tahun ini belum ada ya? Belum ada. Ya, wis. Kacamatanya 1,5 Ini juta, Cak. dari Apa, 3,2 diecast ya? sampai 4 juta. Ini yang Fabio pakai. Cakep nih. diecast. Fabio pakai ini. Ya. Quartararo. Kita lihat description Grace ini racing 3,5 sampai 4 juta. dari Kilo Works. Cakep, Ini dari mana ini ya? Lokal apa? Ini? Kak, ini mana punya nih? Ini ya? Ya. Mana punya? Hah? Ini official punya. Saya Official semua ya? Oh, official semua, Cak. Ini, Cak. Ini cakep loh kalau zaman suka Marquez yang Grace ini. Sayang yang tahun ini belum ada. Berarti tahun depan kita tunggu. Iya. Nah, oke. Siap. Jadi mungkin, Cak, sekilas gitu ya. Makasih ya, Mas. ya. Makasih, Cak. Siap. Jadi teman-teman, intinya adalah kalau sama mencari aparel di sini official ada di sini semuanya lengkap banget ini gokil sih. Jadi kita masuk ke Deluxe langsung nongol nih. Ya, di sini langsung nongol. Gimana, Cak? Nggak jadi beli? Nanti aja, Cak. Nanti aja, Cak. Iya. Santai dulu ya. Santai dulu, Cak. Oke, Muter-muter siap. dulu kita. Muter-muter dulu, Cak. Nah, kalau secara komposisi ternyata masih mirip dengan tahun kemarin, Cak. Nggak banyak berubah ya. Ini juga, wih, ada ini. Ada dari Honda nih. Gila. Kok malah pergi lari-lari kenapa nih? Ada Jeng Tika, dari Jeng Siska. Jadi hari ini kita dikawal sama beliau-beliau luar biasa. Matur nuwun loh ya. Matur nuwun, Jus Gandos. Jus Gandos, siap. Oke. Oke, Cak. Jadi setelah ini kita langsung menuju ke atas saja biar IBB share kesampaian seperti apa dalam dari VIP Deluxe. Tiket seharga 15 juta. Mantap. Mantap. Masuk ke VIP Deluxe, langsung disambut dengan mbaknya. Makasih. Nah, ini dia Kang Mas. Kita di sini, Cak. Dan saat sampai masuk sudah ada makan makanan. Seperti biasa ya, teman-teman. Nah, makan makanan ini gratis, sama bisa makan. Dia akan diganti setiap saatnya. Ini apa ini? Bukan ini, hiasan doang. Piring-piring air minum tapi lagi belum diisi. Orange juice harusnya. Dan teman-teman di sini juga ada piring-piring sebagainya. Ada kopi, ada teh. Ini bebas teman mau ambil ya. Ada juga gula, ada tisu di sini. Ya, ini minuman-minuman semuanya. Dan ini lokasi nanti kita santai di sini, teman-teman. Ya, kita akan ambil 2 meja. Terus apa lagi di sini? Nah, ini juga ada makanan. Ini ada TV, ya, screen. Kita bisa lihat dari situ. Dan di sini juga ada makan-makan nanti akan dikeluarkan oleh panitia ya. Pada saat makan siang itu akan dikeluarin. Kita belum bisa tahu apa dalamnya. Dan teman-teman, ini dia lokasi yang bisa sama intip ya. Cak, ini ada minum-minuman ya. Coca-Cola, Sprite, Fanta ini free ya, sama bisa ambil bebas. Gila, minumannya sangat-sangat ini, Cak. Ambil maksudnya sesukanya. Ini minumannya minuman sangar semua ini di perut nih. Kalau BB cari yang air putih aja sih. Oke, extra jos ada juga di sini. Itu juga unlimited, bisa saman minum. Ini ada hydro coco, ini yang favorit, Cak. Ini real coconut. Nah, ini bisa kita ambil juga. Nah, ini ada susu Entrasol, segar ekstrak minyak zaitun. Mantap juga nih. Entrasol kita ambil ya, teman-teman. Jadi kalau sampean minum bisa diambil di sini ya. Semuanya itu adalah gratis. Teman-teman, itu ya sekilas informasi buat sampean tentang apa yang ada di dalam Deluxe. Tuh, sepi banget masih. Jadi kita akan lihat bagaimana hari ini, mengingat kemarin Marc Marquez dan tim Ducati khususnya kesulitan, tapi very good buat Honda yang super fast ya. Kita lihat juga Marco Bezzecchi, walaupun dia merasa masih ada beberapa kekurangan, tapi Marco mengatakan dia akan mencoba mencari apa namanya bahasanya, mencari ruang yang bisa diimprove ya. Dia merasa masih ada ruang yang bisa diimprove. Ah, ini ada tempat makan santai dan ini dia booth Honda. Wah, ternyata gede juga, Cak ya. Sekarang kita intip apa aja di booth Honda ini, teman-teman. Jadi paling pertama saya akan lihat ada tempat santai di sini ya, Cak. Seperti biasa ada beberapa produk yang di-share oleh Honda di sini. Ada CBR yang pasti. Ini generasi yang bukan baru banget, Cak ya. Artinya memang nggak ada lagi generasi paling baru. Ini CBR 150 dan di sana adalah CBR yang 250 RR.
teman-teman ya. Still the same design, the same bike. Di sini adalah ADV yang sudah sampai tuh lihat. Ya, yang racing ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang bisa kita share sampai semuanya, termasuk juga ada apparel. Ada apparel di sini. Apparel semuanya ya. ARC Honda Racing. Oke. Jadi beberapa informasi buat sampean dan kita langsung menuju ke sirkuit, Cak. Marco Bezzecchi masih yang terbaik, Cak. Lihat nih, ya. Fabio Quartararo gila pesat dan Marc Marquez kesulitan nomor 10. Ini nih, ya. Kosong, banyak yang kosong, nggak kelihatannya mungkin di kamera lihat. Jadi memang kalau kita lihat harus ada gebrakan dari MGPA ya, kalau mau penontonnya banyak atau dari pemerintah support lah ya. Mungkin yang paling penting ada regulasi lah, pengaturan untuk biaya menginap di hotel yang memang cukup tinggi teman-teman semuanya. Jadi yang biasanya 700.000 bahkan ada yang menjual sampai 5 juta per malamnya. Ini kan gokil sih. Harus ada regulasi yang mengatur supaya ada titik HET-nya lah mungkin ya. Jadi kayak Malaysia, di mana infonya Malaysia maksimal 20% kenaikan. Kalau di sini bisa gila, nggak ada aturannya, parah banget ya, bisa sampai 5 kali, 10 kali lipat bahkan jika memang ya, artinya memang nggak ada pengaturan yang mengikat sehingga suka-suka dari pihak dari hotelnya. Dipastikan sesi kualifikasi sudah berakhir dan ternyata Marco Bezzecchi menjadi pole sitter dan memecahkan rekor Jorge Martin di Mandalika. Ini luar biasa. Ini pertama kalinya untuk kualifikasi di Mandalika lap time-nya tembus di tembok 1 menit 28 ya, berkat dari Marco Bezzecchi, tanda Aprilia memang super fast luar biasa. Nah, kita memantau juga bagaimana Luca Marini hari ini. Ya sebenarnya sangat luar biasa pula, sangat bagus banget. Ya udah bagus sangat lagi, karena kita lihat progres dari Honda yang sangat apa ya, kita katakan improvement-nya tuh step by step kelihatan banget. Dan hari ini sebenarnya kalau kita lihat pada saat terakhir attacking ya, time attackingnya sudah sangat dekat untuk mencoba masuk top 3 tetapi ya sayang sekali terjadi crash dari Alex Rins sehingga ada yellow flag dan itu membuat lap time-nya di cancel. Jadi ya mungkin nggak beruntung aja Luca Marini. Tapi yang jelas memang Honda di tangan Luca di Mandalika super fast. Nah, yang menjadi fokus kita tentu saja adalah Marc Marquez. Jadi Marquez hari ini hanya bisa start di posisi 9. Kita sedang menunggu detik-detik sprint. Saat ini kalau kita lihat di layar masih perahu dan gelombang. Ya, maksudnya masih mempertontonkan mengenai keindahan dari Mandalika, teman-teman. Dan kita juga baru saja mendapatkan pertunjukan ya, lajur pacu. Kita tunggu detik-detik bagaimana start setelah ini. Helikopter keliling, Cak, sana kelihatan ya? Helikopter ya, mungkin nggak kelihatan ya, keliling-keliling helikopter. Detik-detik start akan dimulai dan kita dapat konfirmasi dari Lorenzo barusan bahwa sepertinya Marc hari ini akan main aman. Jadi secara mentality beda dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Walaupun juara dunia, Marc selalu ingin juara terus. Tapi dengan kondisi saat ini, menurut informasi Lorenzo barusan, Marc semakin mature dan Marc tidak akan mengorbankan badannya untuk melakukan hal-hal yang ya kita katakan konyol ya teman-teman. Sudah melakukan sesi lap ya, jadi warm up dulu, Cak. Seperti apa startnya, seru ini, Cak. Menyangka, Cak, ternyata road Honda cukup bagus ya teman-teman. Jadi kita
kita lihat dia bisa menggantung di posisi kedua, teman-teman. Dan Marco Bezzecchi mencoba menekan tapi nggak berhasil sejauh ini, belum berhasil. Oke, kita lihat. Marquez sudah di posisi ke-8, teman-teman, mendapatkan long lap penalti, ternyata masih bisa ke-8. Oke. Saat ini posisi dari udah last lap ya, posisi masih De Guer nomor 1, kedua adalah Marco Bezzecchi, teman-teman, dan ketiga adalah Fernandes yang ternyata juga konsisten, dan kita surprise dengan Marc Marquez yang ternyata ketika mendapatkan long lap penalti ke-13 dan sekarang sudah nongkrong ke-7, dan kita juga berikan support buat Joan Mir yang saat ini kita lihat ya, Joan Mir di posisi ke-5 aja. Nah, ini detik-detik last lap, dan kita surprise juga Pecco Bagnaia, suffering banget. Pecco posisinya di posisi ke-15. Jadi terakhir, teman-teman semuanya. Sedangkan kita posisi De Guer ditekan banget oleh Bezzecchi dengan jarak 0,4 detik. Dan ketiga Rolf Fernandes yang juga luar biasa. Apa nih? Paling terakhir. Kena ya? Kena ya? Bentar, ini suara gegap gempita, nggak tahu nih kita nih. Kita lihat. Apakah De Guer kena? Oh, udah deket banget. Bezzecchi deket last lap. Last lap. Nempel banget, maksa ini. Wah, kena nih. Kayaknya udah kalah traksi nih. Mas Bezzecchi. Oh, Mas Bezzecchi. Luar biasa. Siapa lagi satu jatuh ini? Seperti jatuh. Quartararo crash. Seperti jatuh, kita lihat. Kena. Marco Bezzecchi juara, Cak. Marco Bezzecchi menang. Teman-teman, itu tadi bagaimana jalannya race di Sprint Mandalika di hari Sabtu, Cak. Dan bisa kita pastikan teman-teman semuanya, Ducati khususnya GP25 memang berantakan, Cak. Kita lihat bagaimana hasil Marc Marquez, termasuk juga Fabio Di Giannantonio, dan juga yang paling parah adalah Pecco Bagnaia. Nah, teman-teman, kita akan coba gambarkan ke semuanya seperti apa dan apa yang terjadi dengan Pecco, sehingga bisa kita katakan hasil yang terjadi atau ditunjukkan kepada para pembalap GP25 memang kalah dibandingkan dengan Aprilia. Dan juga sama tahu sendiri, yang pertama pemenangnya adalah Marco Bezzecchi. Dan Cak, di Mandalika Aprilia kita sudah terangkan, IWP sudah jabarkan kesampaian semuanya, Aprilia very strong di Mandalika. Aprilia tak terjamah di Mandalika. Bahkan ketika sama tahu sendiri ya, bahkan ketika Bezzecchi yang sudah melakukan kesalahan pada saat start pun juga menang tanpa ampun, tanpa bisa melawan Formula De Guer yang awalnya begitu meyakinkan dan bahkan sudah melebarkan gap hingga 2,5 detik. Tapi ternyata di end of the lap berhasil dikalahkan atau di take over oleh Marco Bezzecchi. Tanda teman-teman, Aprilia memang super fast, termasuk juga Fernandes yang tidak pernah podium kali ini menunjukkan bahwa Mandalika adalah sirkuit atau teritori Aprilia. Ya teman-teman, gambaran tadi memberikan juga kepada kita semuanya sebuah fakta dan petunjuk penting bahwa Ducati hanya GP24 yang bagus di tangan Formula De Guer. Tapi ingat, Cak, Formin pun juga mengeluh, Kang Mas. Jadi Formin merasakan bahwa terjadi penurunan pace yang cukup terasa signifikan dibandingkan dengan awal lap. Jadi degradasi ban lebih cepat dibandingkan dengan biasanya, dan itu membuat dia tidak mampu berbuat banyak untuk melawan kecepatan Bezzecchi yang memang super fast, teman-teman semuanya. Apalagi kita sudah share kesampaian kemarin,
pecahlah rekor yang dilakukan oleh, jadi Ibu sudah share ke sama semuanya kemarin, bahkan Aprilia mampu memecahkan rekor di Mandalika dengan 1 menit 28 sekian ya, 1 menit 28,8 detikan lah ya. Ini sudah mengungguli pasukan Ducati, baik Martin, Pecco yang juara tahun lalu. Maka teman-teman, kita sudah terangkan kesampaian kondisi saat ini Ducati tidak baik-baik saja ketika menggunakan ban yang sama di tahun kemarin, sebab makin lambat. Dan ketika ABB bongkar lap time-nya, Mas, walaupun Marquez kita lihat super bagus ya teman-teman, mengingat dia mendapatkan long lap penalti gara-gara senggolan dengan Alex Rins. Dan ya memang ada beberapa opini bahwa long lap penalti yang diberikan kepada Marquez nggak fair, sebab Marquez nggak sengaja melakukan manuver yang mungkin sedikit wide. Dan memang kita dapat konfirmasi dari Mark bahwa dia tidak bisa mengontrol motornya, mengingat ban belakangnya menginjak aspal yang agak kotor, sehingga dia sedikit slide dan juga wide, dan di depannya tersedot ya slipstream dari Luca Marini, sehingga dia berusaha keras untuk menahan motornya tapi nggak bisa dia apa-apain. Dia sedikit wide, kemudian nyenggol Alex Rins, dan Rins pun akhirnya anjlok. Dan itu adalah racing accident sebenarnya. Akan tetapi race is race, dan ketika dipandang oleh safety komisi bahwa Marquez manuvernya berbahaya dan mendapatkan long lap penalti, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain Kang Mas ya. Jadi apapun itu memang faktanya sebenarnya dalam pandangan Film Stewart, ya itu bukanlah sesuatu hal yang nggak fair. Long lap penalti dikatakan sudah pada porsinya, dan memang seharusnya demikian, sebab jika tidak diberikan long lap penalti maka akan membuat pembalap lainnya nantinya melakukan hal serupa, di mana sedikit sembrono bahasanya. Walaupun secara teknis bahkan Rins pun mengakui awalnya dia kesel banget sama Mark, tapi setelah dia melihat rekamannya dia paham posisi Marc Marquez yang memang kesulitan pada kondisi yang tidak disengaja karena dia tersedot slipstream dari Luca Marini, termasuk juga ban belakang Marquez yang menginjak dirty tarmac, dan itu membuat motornya slip ya teman-teman. Jadi itu ya mengenai long lap penalti yang bisa kita berikan gambaran bagaimana hari ini yang akhirnya diterima oleh Marquez, dan hingga dia drop di posisi 13, tapi dia mampu fight dan akhirnya mengisi posisi ke-7. Walaupun pada akhirnya pula setelah mendapatkan konfirmasi Luca Marini kena penalti 8 detik mundur ke belakang gara-gara tire pressure ya, sensornya menyala, dan ditemukan memang banyak drop, dan itu membuat akhirnya Luca ditarik ke belakang di posisi 13, dan otomatis Marquez naik di posisi 6. Jadi memang ya kalau kita melihat dari regulasi ini memang menyebelin sih mengenai tire pressure. Jadi memang dipastikan secara final bahwa Luca Marini kena penalti, dia mundur, dan Marquez pun naik di posisi 6. Nah teman-teman, IWP akan membahas mengenai Firmin Adeguer yang sudah IWP share tadi, bahwa Firmin dipastikan kesulitan untuk mempertahankan kondisi bannya di akhir-akhir lap, dan ini menjadi kekuatan Aprilia yang sangat kencang Aprilia super fast, dan kita bisa acungkan jempol ya buat Bersecki dan juga Fernandez sebagai bukti Aprilia memang kencang di sini, bukan lawan Ducati, at least dari pemandangan yang kita lihat barusan tadi. Dan teman-teman, kita juga pastikan bahwa hari ini ya kita berikan acungan jempol juga buat Alex Marquez yang sangat konsisten ya, walaupun awalnya kesulitan, tapi dengan drosornya Acosta yang menggunakan tipe ban hard ya hari ini ya tipe bannya hard, dan itu membuat Pak Acosta nggak bisa mempertahankan kekuatannya, dia crash, dan itu membuat Alex Marquez naik di posisi keempat. Dan kemudian Joan Mir, luar biasa teman-teman, Honda kali ini menunjukkan kekuatannya. Honda dikatakan, nah ini sama harus tahu nih, Honda dikatakan oleh Joan Mir bahwa saat ini memang semakin kencang dan kencang. Jadi mereka sudah bisa menggunakan limit RCV yang sebelumnya ya kadang-kadang ya gampang crash, tapi sekarang tidak. Ketika motor digedor dengan kecepatan tinggi, ketika dipush banget dengan kecepatan yang super fast, ternyata RCV bisa sampai limit. Itu konfirmasi baik dari Luca dan juga Joan Mir. Jadi pada intinya walaupun Luca kena tire pressure punishment ya, penalti mundur di 8 detik, tapi happy semua pembalap Honda. Jadi congratulations buat tim Honda yang semakin improve, dan ini adalah pencapaian yang cukup baik ya dari kacamata IWP, mengingat Motegi juga mereka kencang, bisa masuk top 5, dan kali ini pun juga sama Joan Mir masuk top 5 ya.
teman-teman semuanya. Dan Marc Marquez naik ke posisi 6. Nah, untuk melihat Marquez, ada apa dengan Marc? Kok kesulitan dan sepertinya memang kedodoran dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, teman-teman, Marc memang tidak menjabarkan secara gamblang bagaimana race hari ini. Marc tidak memberikan kita spill mengenai sensasi. Akan tetapi kita bisa dapatkan konfirmasi dari Marc Marquez. Sejauh ini Ducati memang kesulitan di Mandalika dengan kondisi sekarang ya. Ingat, sekarang Cak, intinya adalah memang kalau kita membandingkan masa lalu Martin menang dengan Ducati, Pecco menang dengan Ducati, tapi ingat, lap time-nya beda Mas. Lap time-nya kali ini Marquez lebih lambat 0,8 detik setiap lapnya dibandingkan dengan Bezzecchi. Artinya memang ya sangat jauh Cak dibandingkan dengan Marco Bezzecchi. Kalau kita lihat dari kalkulasi, sehingga pada saat race finish Marquez hampir 10 detik lebih lambat dibandingkan dengan Bezzecchi. Ini gapnya cukup jauh Kang Mas. Jadi memang kalau kita lihat kecepatan Ducati kali ini tidak bisa menjabarin kekuatan dari Aprilia. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, GP25 bukan lawan Aprilia di Mandalika. Dan teman-teman, kemudian juga kita perhatikan bagaimana Fabio Di Antonio yang mengisi posisi 8, dan juga ya selamat buat Oliveira kali ini bisa masuk ke top 10, dan juga Binder yang masuk 10 besar. Dan yang paling terakhir adalah Pecco Bagnaia Mas. Gila Cak, kita nggak pernah menyangka ya Pecco ditolong dengan banyaknya crash. Tapi kalau nggak banyak crash, Pecco ini buncit Cak. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Pecco? Kalau Marquez kemarin sudah memberikan konfirmasi ke kita, kenapa motornya kurang pede ya, jadi ngerasa feelingnya nggak pede. Yang ditekankan oleh Marquez adalah feeling bagian ban depan dan belakang yang low traction, terutama di bagian belakang. Jadi gampang slide, gampang spin, dan tiba-tiba high side aja. Itu yang dikatakan oleh Marquez. Artinya memang ada, seharusnya ya ada adjustment elektronik. Itu kata Marc ya. Jadi makanya hari ini Marc walaupun mendapatkan penalti dan juga pace-nya mungkin kalah dibandingkan dengan Bezzecchi, kita berikan acungan jempol, masih mampu take over pelan-pelan ya, mencoba climbing, dan ternyata bisa finish ke-6 akhirnya finally setelah Luca Marini kena penalti. Akan tetapi Pecco yang sangat-sangat memprihatinkan Cak. Jadi teman-teman, sama tahu sendiri kemarin Pecco sudah happy banget. Sebenarnya ada 3 item Cak yang diganti oleh Pecco pada GP25-nya. Yang pertama kita sudah terangkan kesampaian kemarin adalah bagian suspensi depan atau fork. Yang kedua adalah swing arm-nya, dan ketiga adalah red head device-nya yang menggunakan GP24. Akan tetapi ternyata semua komponen tersebut yang bekerja sangat bagus di MotoGP tidak bisa bekerja di Mandalika. Dan itu dikatakan oleh Pecco yang mengatakan I have no idea. Sampai puyeng Cak, aku nggak tahu itu kata Pecco. Jadi feelingnya bubar semuanya Cak. Buat braking tidak bisa, motornya seperti nyelonong keluar ya. Dan juga masuk tikungan juga sama ya, bergetar kata dia. Jadi no traction, depan belakang almost no traction. Sehingga ketika dia mencoba untuk nge-push di bagian depannya, maka akan terasa ban seperti lost traction, dan itu akan membuat crash. Sementara ban belakangnya juga gampang sekali untuk spin. Itu yang membuat dia tidak bisa nge-push motornya. Makanya Pecco mengatakan ya di hari ini setelah race bahwa dia bukan membalap dengan motornya, tapi justru motornya lah yang membawanya. Artinya memang motornya nggak bisa dikontrol, totally uncontrollable. Jadi totally lost control semuanya. Dia hanya bisa geber motornya hingga finish tanpa mampu berbuat banyak. Dan ingat Cak, sama tahu sendiri bahwa ini hanya sprint race, dan ternyata jarak antara Pecco dan Bezzecchi ini luar biasa, yakni mencapai 29,3 detik Cak. Ini adalah sebuah fakta yang seharusnya disikapi dengan cepat oleh Ducati, mengingat GP25 diacak-acak di sprint ya oleh ya Aprilia. Itu faktanya, bahkan dengan Honda pun kalah GP25. Ini adalah fakta. Sekali lagi, ini fakta yang harus disikapi dengan cepat oleh Ducati ya. Jadi kesimpulannya apa Cak? Kesimpulannya Marquez pastinya akan memberikan yang terbaik, yaitu kata Marc. Tapi secara realistis dari kalkulasi Marquez, dia akan dengan kecepatan sekarang ya, dia akan mencoba untuk fight di 6 dan 7. Itu kata Marquez ya. Jadi memang sungguh menyedihkan ya bagi para fans Ducati dan Marquez yang ternyata hanya bisa mematok angka 6 dan 7 kalau dari pace atau kecepatannya.
Sementara Peko benar-benar tidak memberikan pernyataan apapun. Dia hanya bilang semuanya tidak terkontrol, semuanya seperti udahlah balik ke Misano. Jadi dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Yang pasti dia frustasi dan marah, kecewa jadi satu. Jadi kita tunggu seperti apa hari Minggu ini. Kalau dari kacamata IWB tetap Cak, dengan pace Marco, dengan pace Aprilia, maka Mandalika akan masih menjadi milik Aprilia pada kondisi normal. Itu dari kacamata IWB. Sekarang kita tinggal tunggu seperti apa besok. Dan kita juga lihat bagaimana Yamaha di tangan Rins bagus Cak. Saya tahu sendiri ya, Alex Rins kena sodok ya, sempat drop. Dan ternyata Rins juga bisa climbing lagi ya teman-teman, dan finish di posisi ke-12. Walaupun sebenarnya ini juga angka yang tidak terlalu bagus, tapi dibandingkan dengan Quartararo yang terus mengeluh. Sama harus tahu ya teman-teman semuanya, Quartararo mengeluh, dan hari ini Quartararo juga crash Cak. Dan bahkan interview terakhir Quartararo mengatakan bahwa tidak ada sama sekali sisi positif dari Yamaha. Itu juga mengejutkan ya Kang Mas ya, bagaimana seorang pembalap yang seharusnya juga menjadi brand ambassador malah menjelek-jelekan motornya ya. Semoga saja di hari Minggu akan improve, sehingga kita akan melihat tontonan yang cukup keren ya, cukup seru. Sebab Mandalika saat ini ya, kita lihat hari ini cukup sepi Kang Mas ya. Walaupun juga ramenya malam ini sih rame ya teman-teman, karena ada aktivitas pasar malam ataupun juga hiburan. Tapi kita berharap hari Minggu besok akan rame ya. Jadi itu sih harapan IWB langsung dari Lombok Kang Mas ya. Jadi semoga mencerahkan semuanya. Kondisi dari Marquez, Peko, dan juga Yamaha. Lalu juga Marco Bezzecchi yang super happy dengan Aprilia, super fast, dan feelingnya fantastik kata dia. Fernandez juga sangat happy. Tinggal kita tunggu seperti apa hari besok di hari Minggu. Sekarang sama komen di bawah Cak, kira-kira sama percaya nggak nantinya Bezzecchi yang juara, dan sama percaya nggak Marquez hanya akan bisa masuk ke 6 atau 7 sesuai dengan pernyataan Marquez. Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.